Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Baik, silakan berdoa. Berdoa cukup. Anak-anakku kelas 10, hari ini kita masih membahas mengenai teks negosiasi. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai jenis-jenis teks negosiasi, kemudian analisis isi dan analisis bagian yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita khusus akan belajar mengenai struktur dan pola penyajian dalam teks negosiasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk teks negosiasi akan sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mempelajarinya, untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu memahami adanya struktur atau urutan dari penyajian teks serta pola atau bentuk penyajian teks negosiasi yang akan kita pelajari nanti. Baik, kita mulai materinya. Nah, untuk struktur utama teks negosiasi sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Hanya ada 4 bagian pokok yang ada dalam teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi atau permasalahan, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir kesepakatan atau persetujuan. Nah, struktur ini struktur yang pokok, tapi ketika kita menemukan teks negosiasi yang lain, nanti bisa menyesuaikan situasi dan kondisi negosiasi yang ada. Contohnya ini. Nah, adanya negosiasi penjual dan pembeli ataupun negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, kita bicara, kita diskusi dengan teman mengenai memutuskan hal sesuatu ataupun negosiasi yang berkaitan dengan pengusaha, dengan pihak bank, atau masih banyak hal yang lain. Nah, struktur teks yang saya sampaikan tadi itu bisa menyesuaikan kepentingan yang dibicarakan. Jadi tidak saklek ya, tidak saklek, harus ada 4 struktur tadi. Yang jelas, perbedaan struktur dalam teks negosiasi ini bergantung pada permasalahan yang dinegosiasikan. Contohnya akan saya contohkan mengenai negosiasi jual beli. Nah, di teks negosiasi jual beli ada beberapa struktur tambahan. Jika tadi hanya ada orientasi, kemudian pengajuan, penawaran, dan persetujuan, maka di teks negosiasi jual beli akan ada lebih banyak bagian yang perlu disampaikan. Ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, hingga penutup. Nah, dengan penjelasan di bagian yang sebelah kanan, saya yakin cukup memahamkan. Yang jelas akan ada pengajuan yang berupa permintaan jika dalam teks negosiasi, ada tawar-menawar juga, dan ada persetujuan juga. Ya, bergantung situasi jual beli yang ada nantinya. Contohnya ini. Dalam teks jual beli mangga yang sempat kita baca juga di pertemuan pertama dulu mengenai materi 1, ada pembeli dan penjual yang sedang melakukan transaksi jual beli. Nah, ini juga tidak persis dengan struktur yang saya sampaikan tadi.
karena hanya ada orientasi, pengajuan, penawaran, pengajuan lagi, penawaran lagi, pengajuan lagi, penawaran lagi, hingga adanya persetujuan. Nah, yang perlu anak-anakku garis bawahi, di dalam sebuah teks negosiasi ada beberapa hal yang bisa diulangi kembali. Contohnya ini contoh yang saya sampaikan ini ya. Ada pengajuan yang dilakukan beberapa kali dan ada proses penawaran yang dilakukan beberapa kali. Ya, sekali lagi ini bergantung dengan situasi negosiasi yang ada atau yang nanti akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya dalam bentuk tertulis. Ya, jadi nanti kita bahas di bagian selanjutnya seperti ini. Untuk pola penyajian teks negosiasi. Nah, jika anak-anakku bisa perhatikan, ada dua macam pola penyajian. Ada negosiasi lisan yang dituliskan dan ada negosiasi yang benar-benar tertulis. Nah, anak-anakku kemarin sudah membaca beberapa contoh teks negosiasi. Nah, teks negosiasi yang kemarin kita baca, kita pelajari, itu merupakan negosiasi yang lisan tapi dibuat dengan bentuk tertulis agar bisa kita pelajari, karena sejatinya memang negosiasi itu sesuatu yang kita lakukan secara lisan. Nah, yang secara lisan dalam bentuk tertulis ini ada dua bentuk. Bentuk pertama, pola pertama yaitu pola dialog, seperti kita membuat naskah drama. Contohnya tadi penjual dan pembeli buah atau jual beli mangga tadi. Ya, dengan menggunakan ciri-cirinya menggunakan kalimat langsung yang penulis yang menyampaikan pelakunya, kemudian titik dua, kalimat apa yang disampaikan diberi tanda petik. Nah, itu ciri utamanya. Nanti kita bahas di bagian kaidah kebahasaan ya setelah pertemuan ini, khusus untuk penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, yang bentuk kedua ada cerita pendek. Nah, bentuk cerita pendek ini, negosiasi bentuk cerita pendek ini menggabungkan narasi dan dialog. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, contohnya juga sudah kalian baca kemarin sebagai latihan. Terima kasih Bumia dan HP barunya Rani. Nah, kalau mau membaca lagi bisa dicek di buku paket yang sudah kalian bawa. Cirinya menggunakan kalimat tidak langsung. Perbedaannya nanti kita bahas di bagian kaidah bahasa setelah pertemuan ini ya. Nah, pola penyajian yang lain yang memang tertulis ya, sekali lagi kalau tadi negosiasi lisan yang ditulis, kalau sekarang ada negosiasi yang benar-benar tertulis. Contohnya surat niaga. Nah, surat ini berciri-ciri digunakan untuk kegiatan perdagangan. Jadi surat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Contohnya surat penawaran. Jadi kita membuat surat, kita menawarkan barang kepada lembaga, kepada perusahaan, ataupun surat pemesanan. Kita memesan beberapa produk dari sebuah perusahaan. Nah, itu juga bisa. Kita bahas contohnya. Contohnya surat penawaran di sini. Anak-anakku juga bisa melihat contohnya ini di buku paket. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, karena surat penawaran ini digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan, maka kita kategorikan surat niaga ini sebagai surat resmi. Nah, mungkin anak-anakku sudah pernah belajar penulisan surat resmi di SMP. Nah, kita refresh kembali. Di surat resmi, surat penawaran ini menggunakan kop surat. Jadi paling atas sendiri harus ada kop surat. Kemudian ada nomor lampiran dan hal.
bagian yang lain harus ada tanggal surat. Ya, tanggal surat di sini tidak perlu menggunakan kota karena kota biasanya sudah tercantum di bagian kop surat. Di bawahnya ada alamat penerima surat. Nah, di bawahnya ini bagian salam pembuka dengan hormat, koma, kemudian menggunakan pembuka sebagai pendahuluan. Bisa anak-anakku cermati. Kemudian isinya, karena ini surat penawaran berarti menyampaikan penawaran barang terhadap perusahaan yang dikirimi surat ini. Terakhir ada bagian penutup. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda kami menyampaikan terima kasih. Nah, kemudian diakhiri dengan salam penutup. Hormat kami. Di paling akhir, bagian paling akhir harus ada jabatan, tanda tangan, dan nama terang penanggung jawab dari perusahaan itu atau penanggung jawab yang mengirimkan surat. Nah, di contoh ini belum ada tanda tangannya, tapi dalam praktiknya nanti harus ada tanda tangan. Nah, ini bagian tadi yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penulisan huruf tanda baca bisa anak-anakku cermati. Yang di kop surat, ya, yang di kop surat tadi nama lembaga, instansi atau organisasi ini harus menggunakan huruf kapital. Alamat dan kontak telepon serta website atau emailnya dituliskan jika ada menggunakan huruf besar kecil. Bisa lihat contoh tadi. Karena ini merupakan lembaga, instansi, organisasi, dalam surat resmi harus menyertakan logo. Ada nomor suratnya, ada lampirannya, kemudian ada hal. Hal ini merupakan inti dari surat. Ya, biasanya ini bisa ditulis dengan seperti judul keterangan. Berarti halnya surat pemesanan atau surat penawaran seperti itu. Tanggal surat posisinya dicermati, posisinya di kanan sejajar dengan nomor surat. Alamat penerima surat. Nah, ini tidak perlu menggunakan kata kepada. Langsung saja YTH. Nama alamatnya jelas seperti itu. Salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Jika anak-anakku perhatikan kata dengan hormat, koma. Nah, yang dimaksud itu. Ada tubuh surat. Tubuh surat ini merupakan bagian yang inti. Ada bagian pembuka, isi, dan penutup seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan diakhiri dengan salam penutup. Diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Nah, ini bagian yang perlu kita cermati. Nah, materi yang saya sampaikan hari ini merupakan bagian dasar untuk anak-anakku nanti bisa mengerjakan tugas 3 yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jika setelah menyimak video saya masih ada yang belum jelas, kita bisa diskusi melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat, ataupun kalian juga bisa WA saya secara pribadi, tidak masalah. Yang penting menyebutkan nama, kelas, nomor absen, dan to the point hal yang ditanyakan. Ya, saya terbuka untuk tanya jawab. Silakan bisa menghubungi saya jika memang diperlukan. Cukup itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa membekali kalian untuk menghadapi ujian dan bisa membekali keterampilan bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.